Triple H langsung gas dari awal. Ini bukan sekedar acara biasa, ini realita yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Gak ada gimmick, gak ada topeng, ini Paul Levesque yang asli. Otak dibalik The Game yang lagi nyusun fondasi buat WWE Unreal. Kita dikasih pandangan dari balik layar tentang kerja keras 365 hari nonstop, tempat ego saling tabrakan, mimpi saling hantam, dan spot di atas ring itu harus layak didapetin, bukan dikasih. John Cena lagi di ambang farewell run-nya, ruang ganti penuh bintang muda yang lapar, dan bisnis ini lagi berevolusi cepet banget. Jadi kita benar-benar diajak nyemplung ke tengah-tengah kekacauan yang ngejalanin mesin WWE ini. Langsung aja, sorotan jatuh ke Cody Rhodes. Kita lihat dia di rumah, lagi main sama anaknya. Brandy, istrinya, bercanda bilang anak mereka mikir Cody itu seorang penari. Cody pun ngakak, ya udah aku bakal jadi penari terbaik aja deh. Tapi jangan salah, ini orang lagi bawa beban WWE di pundaknya. Triple H bilang, Cody itu babyface paling murni yang WWE punya, dan di era sekarang itu hampir mustahil. Hunter nyuruh dia buat impress perannya jadi pahlawan putih bersih tanpa ragu. Dan dari cara Cody ngejalanin semuanya, kelihatan banget tekanan yang dia rasain sebagai wajah masa depan perusahaan ini. Sekarang kita masuk ke WWE HQ, ke ruang perang mereka. Ed Koskey sama Jonathan Backstrom bongkar gimana gilanya proses kreatif di balik layar. Triple H jelasin, mereka kerja kayak sistem musim. Cerita udah dirancang berbulan-bulan ke depan. Apalagi kalau udah ngurus nama-nama gede kayak Cena dan Cody. Taruhannya gede banget. Cena balik, itu bukan sekedar nostalgia, itu soal warisan lawan waktu. Dia ngaku badannya udah nggak sanggup ngejalanin ritme WWE, tapi rasa cintanya masih abadi. Ide ceritanya, Cena diserang di malam pertama Netflix, Cody datang buat nyelamatin, tapi Triple H masih ragu. Mereka lagi jalan di garis tipis antara aksi spektakuler sama storytelling yang kuat. Pertanyaannya, apa yang terbaik buat bisnis? Terus, kita ketemu sama Rhea Ripley atau Demi Bennett. Cewek Australia beres dan personifikasi dari semua emosi gelap yang pernah dia pendam. Dia tuh kayak versi overdrive dari dirinya sendiri. Begitu musik intensnya main, dia berubah jadi sosok yang lain. Kita ngikutin perjalanannya, relasinya sama Dominic Mysterio, dan feud panjang nan kelam sama Liv Morgan yang udah berlangsung 3 tahun. Tapi terus, bam! 8 April 2024, Liv nyerang dia di backstage. Dibanting ke dinding, bahunya hancur, Rhea kesakitan. Bahkan CM Punk datang buat ngecek kondisinya. Sekarang dia harus pilih, operasi dan absen 6 bulan atau tanpa operasi dan cuma 3 bulan. Dia pilih rasa sakit, dia pilih bertarung. Triple H datang buat nenangin bukan cuma sebagai bos, tapi kayak sosok ayah. Ini dunia kita, kata dia, dan kita bakal bikin sesuatu yang luar biasa dari semua ini. Gila, itu real banget. Dan sekarang waktunya CM Punk, Phil Brooks, si suara yang mewakili mereka yang gak bisa bersuara. Dan ya, ini lebih dari sekedar nostalgia. Dia tahu badannya udah gak muda, tapi game ini masih ngalir di darahnya. Dia bongkar masa lalu penuh konflik sama Triple H, rasa saling gak percaya, dendam, tahun-tahun dimana mereka kayak ngomong 2 bahasa yang beda. Pipe bomb itu bukan sekedar promo, itu terapi. Punk ngaku, dia butuh 10 tahun itu buat pergi. Triple H sekarang udah jadi bos dan dia bilang Punk harus belajar cara baru buat komunikasi. Dan yang luar biasa, keduanya berubah. Mereka ketemu lagi, lebih dewasa dan sefrekuensi. Terus datang momen itu, Survivor Series 2023. Punk balik, foto bareng Triple H, bikin internet pecah dan nambal sesuatu yang sempat rusak di DNA-nya WWE. Sekarang Punk jadi mentor. Kita lihat dia bareng Jaka Fatu, manggil dia keluarga. Ngasih ilmu buat generasi selanjutnya. Tapi dia belum selesai. Belum. Dia punya main event debut Raw di Netflix. Lawannya Seth Rollins. Ceritanya dalam. Punk dulu ngelatih Rollins waktu dia masih Tyler Black. Sekarang Rollins manggil dia bitch di konferensi pers di depan mata dunia. Tensi makin panas dan kita tinggal 19 hari lagi sebelum WWE cetak sejarah bareng Netflix. Sekarang kita masuk ke jantungnya WWE, Gorilla Position. Triple H jelasin sejarahnya dari zaman Gorilla Monsoon yang dulu duduk di balik tirai sampai sekarang jadi pusat kendali produksi WWE.
Triple H duduk bareng Bruce Pritchard, sementara Billy Kidman nge-track waktu tayang kayak jam digital hidup. Ini kayak nonton NASA nerbangin roket, tapi yang terbang bukan astronot, melainkan superstar WWE. Produser kayak Chris Park alias Abyss dari TNA, Bobby Roode, Michael Hayes, dan lainnya harus ngejaga komunikasi real time sama wasit, truk produksi, dan para performer. Biar alur cerita tetap jalan dan waktu tayang tetap pas. Satu kesalahan aja bisa bikin live show berantakan. Tanggal 6 Januari, debut di Netflix. Punk kelihatan santai tapi tekanannya kerasa. Dia hidup buat momen kayak gini. Di backstage, dia juga ketemu The Rock, tapi di sisi lain, Rhea Ripley lagi kacau. Panik, malam ini malam terbesar karirnya, tapi dia lagi nggak stabil. Gak bisa tidur, gak yakin sama gearnya, make upnya, semuanya bikin dia goyah. Tapi dia tetap kerja keras, rehearse bareng Damian Priest, nyoba tetap fokus. Priest ngingetin, pelan aja, less is more, wisdom klasik gulat dan reminder kalau bahkan juara pun kadang butuh penyeimbang. John Cena juga tetap kalem, tanda tangan siapin diri buat run terakhirnya. Triple H datang nanyain, kamu mau cerita ini ditutup kayak gimana? Cena ngasih analogi puitis, bilang karirnya kayak buku 500 halaman, yang bisa ngerusak halaman terakhir ya kita sendiri. Triple H senyum, bilang selalu ada cara. Arena penuh, acaranya gede. Triple H buka show, The Rock datang kasih saurat ke Cody, Cena ikut gabung, teasing lawan berikutnya. Di balik layar, Rhea masih gelisah, tapi begitu masuk Gorilla, dia berubah. Malam ini match dia sama Liv Morgan adalah puncak dari 2,5 tahun cerita. Brutal, personal, meledak. Billy Kidman ngatur iklan, Triple H ngarahin shot pas Rhea nendang dom di bawah sapuk, dan Rhea pun menang. Berdiri sebagai juara, Triple H peluk dia, bilang dia salah satu performer paling over di WWE. Dan Rhea pantas dapetin semua itu. Gila. Kamera balik nyorot ke Punk lagi. Sekarang ngobrol bareng Gunther dan Ludwig Kaiser. Mereka debrief, ngerasain semua yang baru aja terjadi. Punk curhat tentang anxiety sebelum tampil. Tapi begitu bel berbunyi, dia jadi bos. Dan itu momen yang dia hidupin terus. Main event, CM Punk lawan Seth Rollins. Taruhannya gede. Di Gorilla, semua deg-degan. Bruce Pritchard bilang orang pikir streaming di Netflix berarti waktu nggak terbatas. Salah. Mereka bahkan udah kelebihan 1 menit 45 detik. Itu udah gawat. Chris Park yang harus nyampein kabar buruk, beberapa spot harus dipotong di tengah match. Anaconda Vice dicoret, semua tim scrambling buat adjust live. Park kelihatan stres banget. Setelah match, dia nanya ke William Regal, Bruce marah sama aku nggak ya? Dan lihat Abyss kayak gitu, perih. Tapi matchnya tetap deliver. Punk counter Falcon Arrow, GTS, terus GTS lagi, boom. Punk menang. Gak sempurna tapi real. Park bilang ke ref buat bantu Punk berdiri biar kamera dapat shot penutup. Misi selesai, nyaris aja. Dan di backstage, Punk masih ke bawah euforia. Adrenalin nutupin rasa sakit sementara. Tapi lebih dari itu, dia ngerasa dia belum lagi. Triple H peluk dia, dan jelas semua sejarah panas, frustasi dan rasa kecewa, semua itu bikin momen ini punya makna buat mereka berdua. Triple H nutup dengan kalimat yang ngerangkum seluruh vibe WWE Unreal. Semua orang di dunia ini punya kesempatan, tinggal ambil aja. Oke, aku nggak bakal bohong, aku emang suka banget sama dokumenter wrestling. Dan WWE Unreal ini benar-benar cocok banget buat aku. Format 1 jam kayak gini tuh pas banget, nggak terlalu panjang, tapi cukup buat bangun cerita dan kasih fokus yang jelas. Lebih gampang dicerna juga karena kita tahu kemana arah ceritanya dibawa. Tapi ya, seperti biasa, kalau kita ngomongin dokumenter buatan WWE, mereka cuma nunjukin apa yang mereka pengen kita lihat. Ada kesan kayak mereka buka tirai, kasih kita akses di balik layar, tapi faktanya kalau itu terekam kamera, berarti emang udah disetujui buat ditayangin. Jadi jangan kaget kalau semua masih dalam kendali mereka. Meski begitu, ada banyak momen yang aku nikmatin banget, terutama bagian breakdown soal gorilla position. Gila sih, cara mereka gabungin footage dari balik layar sama aksi di dalam ring tuh mulus dan bikin kita ngerasa kayak lagi jadi bagian dari tim produksi. Momen paling ngena buat aku waktu Chris Park alias Abyss kelihatan pengen banget bikin Bruce Pritchard seneng. Aku ngerasa kasihan bro, kelihatan banget dia stres dan dia cuma pengen semuanya berjalan lancar. Tapi kayak yang mereka bilang, begitu dua superstar udah di atas ring, kontrol udah di tangan mereka. Produksi cuma bisa ngatur sejauh mungkin. Takeaway gede lainnya buat gue adalah ngelihat gimana para superstar, cowok maupun cewek, harus ngadepin anxiety, tekanan mental dan tantangan buat nyalain persona mereka di saat yang tepat. Gak segampang yang kita lihat di layar.
Ini episode yang seru banget dan aku bakal coba terusin ke episode-episode berikutnya kalau kalian juga suka dan pengen aku breakdown lagi. Episode kedua WWE Unreal ini dibuka sama Jey Uso nyetir mobil. Ngobrol sendiri soal dunia gila tempat dia tumbuh. Bapaknya legenda, om-omnya legenda, sepupu-sepupunya juga superstar dunia. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa kelihatan menonjol di keluarga sebesar itu? Lagi asik mikir, tiba-tiba dia diberhentiin security. Soalnya namanya itu ternyata nggak ada di daftar. Untung ada Mark Henry di belakang yang bisa ngeklirin masalah. Potong ke Triple H yang jelasin apa sih kunci bisnis ini. Yaitu rasain penonton, baca atmosfer, dan bikin superstar jadi sebesar mungkin. Dia inget momen Cody Rhodes menang Royal Rumble tahun lalu, terus ngegaspol sampai jadi Undisputed WWE Champion di WrestleMania XL. Triple H bilang mereka lihat celah di Cody, tancap gas, dan boom, dia meledak jadi mega bintang. Cody mulai buka hati, ngomong soal kehilangan ayahnya, Dusty Rhodes. Ada kekosongan yang gak akan pernah bisa diisi. Michael Hayes cerita gimana dulu Dusty sampai harus jual jam Rolex-nya buat bertahan hidup. Terus, ada momen Triple H dan Bruce Prichard kasih Cody jam itu lagi setelah mereka lacak dan beli balik puluhan tahun kemudian. CM Punk ngerangkum dengan pas, Cody nggak perlu berusaha seperti Dusty. Dia cuma perlu berusaha jadi dirinya sendiri. Masuk ke ruang kreatif WWE. 3 acara dalam 4 hari. Rencananya, Kevin Owens nyerang Cody di luar bis. Tanpa kamera resmi, cuma ngandelin fans buat nyebarin momentumnya. Bobby Roode lempar ide, bawa balik pile driver. Triple H langsung kasih lampu hijau, padahal move itu udah dilarang bertahun-tahun. Ryan Ward usul buat make itu di ending Saturday Night's Main Event, semua pun setuju. Langsung aja ke pertandingannya, di backstage, Cody pamerin sabuk WWE yang sekarang. Terus, keluarin Holy Grail Wing Eagle Championship. Matchnya brutal, Cody hajar Crossroads di kursi buat menang. Tapi dari Gorilla, Triple H kasih instruksi, suruh Kevin hajar Cody dan kasih pile driver. Owens pun langsung eksekusi, Triple H juga keluar. Mereka dorong-dorongan, saling bacot ngebuat penonton panas. Habis itu di backstage, dua-duanya tetap senyum lebar karena segmennya sukses. Kita pindah ke kehidupan pribadi Jey. Dia bongkar nama aslinya, Joshua Samuel Fatu, dan cerita hampir debut sebagai Jules Uso sebelum WWE ganti ke Jey Uso di detik terakhir. Jey ketawa, bilang kalau tanpa Jimmy di ring, dia gampang ngos-ngosan tanding sendiri. Mendekati Rumble, anak Jey prediksi pemenangnya itu Uncle Jacob. Jimmy bilang siapapun yang menang, penonton bakal dukung mereka. Balik ke WWE HQ, diskusi pemenang Rumble memanas. CM Punk dan John Cena jadi kandidat utama. 2 rencana main event Mania udah dipapan. Punk versus Gunther, Cody versus Cena. Tapi ada yang usulin Jey Uso. Michael Hayes langsung dukung, bilang kalau Jey lagi panas, kita harus pivot. Triple H tarik Jey sebelum acara, bilang mereka mungkin bakal pasangin roket ke dia. Pertanyaannya, bakal terbang atau bakal meledak? Jey tanpa ragu bilang, pasang aja roketnya ke aku. Sementara Cody Rhodes lagi lakuin signing, masih pakai neck brace dari serangan pile drivernya Kevin Owens. Ada anak kasih surat katanya mereka nyetir 13 jam buat ketemu Cody. Anak lain juga bilang kalau Cody itu lebih hebat dari John Cena. CM Punk bilang Rumble itu ide jeniusnya Pat Patterson. Triple H bandingin Rumble ke Mania kayak playoff, cuma yang elit lah yang bertahan. Jey inget tahun lalu masuk Rumble pertama, bertahan 55 menit sebelum kehabisan tenaga. Tahun ini dia bahkan mau lebih lama. Segmen Punk jadi emosional, flashback ke Rumble tahun lalu waktu cedera ngancurin tahun yang dia kira bakal jadi tahunnya. Dia bawa beban itu setahun penuh, sekarang cuma berharap tetap sehat di akhir pertandingan. Jey foto-foto bareng anaknya, Cena lagi bareng anak-anak Make-A-Wish. Ada fan usul ke Cena suruh masuk nomor 31 atau sembunyi aja di bawah ring. Cena bilang itu ide yang jenius. Dari Gorilla, Michael Hayes dan Billy Kidman produksi pertandingan pembuka Cody Rhodes dan Kevin Owens. Owens bocor darah, kena Alabama Slam lewat tangga.
Cody panjat dan akhirnya ambil 2 sabuk. Di backstage, mereka langsung saling cek kondisi. Cody bersyukur nggak ada yang cedera parah. Owens juga minta maaf soal suplexnya yang agak kasar. Ada momen viral di acara itu. WWE bawa I Show Speed. Triple H dan Stephanie yang bikin skenario interaksi sama Tozawa di ringside. Pas Tozawa out, Triple H masukin Speed buat jadi pengganti dadakan. Penonton suka banget, medsos meledak. Braun Breaker nggak terima langsung nge-spear Speed sampai terbang. Otis juga ngelempar Speed ke meja komentator. Triple H ngakak sambil pastiin kalau Speed itu baik-baik aja. Langsung aja ke pertandingan Rumble yang mulai dengan Penta lawan Rey Mysterio. Ada cameo Joe Hendry juga sebelum Roman ngebuang dia. Jay mau masuk, kelihatan gugup di backstage. Tapi begitu musiknya nyala, langsung berubah. Cena dapat pep talk dari Triple H, terus kita dapat montage eliminasi overhead tanpa cut. Punk, Roman dan Rollins bentrok di pinggir ring, nanam benih buat pertandingan mereka di Mania. 3 finalis, Cena, Logan Paul, dan Jay. Logan dikeluarin duluan, battle di apron antara Cena dan Jay kelihatan bakal predictable. Sampai Cena yang akhirnya jatuh. Boom, salah satu pemenang Rumble paling mengejutkan dalam sejarah. Triple H kayak bapak yang bangga, arena semua sorakin yeet. Cena bilang kalau Jay itu emang layak. Jimmy dan Jake Fatu senyum lebar. Jay rayain barang anaknya di ring, masuk gorila disambut kayak pahlawan. Jimmy kasih kaos pemenang Rumble. Triple H peluk dia sambil bilang, kamu udah kerja mati-matian. Kamu itu pantas dapetin semua ini. Episode kedua ini ditutup sama reminder kalau momentum itu hadiah dan gampang hilang juga. Cody bilang kalau kamu dapat kesempatan, peganglah erat-erat. Dan buat bikin Mania makin panas, kita lihat Cena bilang dia bakal masuk Elimination Chamber. Sementara Cody, pas ditanya mau lawan siapa di WrestleMania 41, Cody langsung jawab John Cena. Oke, aku nggak akan bosan bilang ini. Aku bisa nonton acara kayak gini tuh tiap hari seumur hidup dan nggak akan capek. Aku suka banget, bro. Episode ini berasa cepet banget soalnya fokus ke Royal Rumble. Dan emang acara ini tuh udah penuh drama, kejutan, dan hype yang bikin kita gampang banget ke bawah suasananya. Keren juga lihat mereka awalnya punya rencana beda buat Mania, tapi terus pivot karena sadar Jay itu lagi panas-panasnya. Aku jadi kepo, gimana rasanya kalau si Empang lawan Gunther beneran nutup hari pertama Mania? Pasti bakal seru juga tuh. Oh ya, masih ada episode-episode berikutnya. Kalau kalian pengen review ini lanjut, komen pendapat kalian di kolom komentar. Bianca Belair langsung set the tone dari awal. Di backstage, dia lagi nge-braid rambut ikoniknya sambil cerita gimana tangannya suka kram gara-gara tiap hari ngelakuin itu. Tapi dia juga ngingetin kenapa kepangan itu udah jadi ciri khasnya. Dia bukan cuma Bianca Nicole Blair Crawford lagi, dia sekarang adalah Bianca Belair, the EST of WWE. Dan waktu dia ngehantem rambut itu ke punggung lawan, itu bukan sound effect bohongan, itu suara asli. Keras dan bekasnya juga benar-benar nyata. Dari situ kita pindah ke Stephanie McMahon sama Triple H yang lagi ngejelasin bigger picture soal ngeseimbangin roster. Stephanie bilang jelas banget gimana para superstar ini nge-push diri mereka buat bisa naik level. Hunter bahkan lempar stat, hampir 40% penonton WWE sekarang itu perempuan. Tantangannya, gimana kasih waktu tayang yang berarti buat cowok dan cewek, sementara slot TV itu terbatas. Pada akhirnya, gak semua orang bisa dapat spotlight. Masuklah Chelsea Green. Kita lihat dia di rumah bareng anjing-anjingnya sama gear wrestlingnya. Chelsea cerita soal perjalanannya sejak tahun 2014. Gimana dia pernah pakai banyak nama dan gimmick, tapi sekarang dia bisa jadi dirinya sendiri. Dan dirinya itu adalah karakter Karen. Dia totalitas jadi karakter yang bisa bawain komedi, nimbulin benci, dan ya jadi orang yang rela ambil bump paling gila. Kayak pas Money in the Bank, dia crash bukan cuma 1 tapi 2 meja sekaligus. Chelsea malah ketawa sambil bilang, kita dibayar mahal buat kelihatan kayak orang bego, dan aku oke sama itu. Tapi di balik komedinya ada ambisi gede. Chelsea jujur bilang dia punya target, timeline, bahkan udah nyiapin gear khusus kalau suatu hari dia dapat gelar juara. Yang bikin nyesek,
Survivor Series di kota kelahirannya, Vancouver, dia harus bilang ke keluarganya kalau dia nggak masuk di acara itu sama sekali. Sakit banget. Apalagi kalau inget dia udah 2 kali patah tangan di WWE, sempat dipecat, terus harus kirim pesan ke Triple H di tahun 2022, minta kesempatan kedua. Makanya karir dia sekarang kerasa kayak redemption arc yang bener-bener real time. Dokumentasinya nunjukin gimana persiapan Chelsea buat title shot Women's US Championship di Saturday Night's Main Event. Kita lihat dia brainstorming bareng Michin sama Gregory Helms yang nyuruh dia menang pakai top rope leg drop ala Hulk Hogan. Chelsea ketawa, bilang dia nggak pernah lakuin itu dan langsung nolak. Pinter sih, dia insist pakai Unprettier, signature move-nya, karena kalau momen ini penting, harus jadi momennya, bukan cosplay orang lain. Backstage, dia pakai gear lucu dengan wajahnya sendiri dipajang di outfitnya. Michael Hayes bahkan bilang dia pantas dapetin momen ini yang bakal Chelsea inget selamanya. Terus di match, penonton makan habis semua yang dia lakuin. Saudaranya nonton sampai histeris dan Chelsea nutup match pakai Unprettier sesuai rencananya. Stephanie senyum bangga dari Gorilla, Cody Rhodes kasih selamat dan Triple H langsung peluk dia sambil bilang momentumnya pas banget. Yang bikin lebih sweet, Chelsea megang Women's US title, ngeliat side plates dengan namanya terpasang di sabuk. Setelah tahun-tahun yang penuh setback, cedera, sampai ketidakpastian karir, ini bukan cuma kemenangan. Ini tuh validasi. Habis itu, spotlight pindah ke Charlotte Flair. Kita ke Birmingham, Alabama, ketemu Dr. Dages soal cedera lutut Charlotte yang parah. Ashley Elizabeth Flair, atau yang dunia kenal sebagai Charlotte Flair, atau yang orang tuanya panggil Winky, gak cuma lagi ngadepin cedera, tapi juga beban jadi anak Ric Flair. Berat banget. Tapi dokumentasi ini nunjukin lebih dalam lagi, gimana dia masih berjuang dengan kehilangan kakaknya, Reid. Charlotte ngaku dia coba ngubur rasa sakit itu, tapi sampai sekarang masih ada rasa kayak nungguin kakaknya itu pulang. Tanggal 8 Desember 2023, salah langkah di top rope lawan Asuka, jatuh dan boom. Cedera besar pertama Charlotte. ACL-nya sobek, MCL-nya keseleo, meniskusnya hancur. Dia shock banget, karena dia sendiri nggak pernah nyangka bisa ngalamin cedera separah ini. Sementara itu, tim kreatif WWE di HQ udah full mode Rumble. Hunter sama penulis-penulis lain lempar ide-ide liar. Ada yang nge-pitch Chelsea Green sneak in jadi entrant ke-30 setelah semua orang tereliminasi. Jadi Chelsea yang otomatis jadi pemenang. Kocak banget, tapi fokus utamanya jelas. Women's Royal Rumble tahun ini bakal stack dan return Charlotte adalah kartu as mereka. Waktu malamnya tiba, Charlotte glowing banget di backstage. Dia bilang gak ada hal di dunia nyata yang bisa nyamain adrenalin ini. Dia pengen ngingetin semua orang, dia itu Charlotte Flair, dia itu barometer. Charlotte tegas, jadi anak Ric Flair bukan berarti numpang nama. Itu berarti harus buktiin tiap malam kalau dia adalah top girl-nya. Chelsea Green juga dapat sorotannya sendiri, pamerin luka-luka bekas kendo stick, hidung yang retak, bibir yang pecah. Bianca juga punya momen sampai nggak sengaja sempat nusuk dirinya sendiri pas lagi ngejahit. Pas Rumble dimulai, dramanya benar-benar pecah. Lyra ngalamin wardrobe malfunction, Chelsea hampir yakin dia udah clearing sebelum diserbu lagi, dan pop gede waktu dia beneran eliminasi B-Fam. Alexa Bliss nongol, tapi spotlight utamanya tetap Charlotte Flair. Begitu musiknya hit, aura pemenang udah nempel. Final 2 dia lawan Roxanne Perez, hasilnya udah kerasa jelas tapi tetap deliver. The Queen is back. Backstage, Triple H bilang ke dia buat selalu tunjukin emosi yang asli. Sementara locker room cewek kasih Charlotte Flair standing ovation. Show lanjut ke Elimination Chamber dan kali ini Bianca lagi-lagi jadi sorotan. Dia bikin gearnya sendiri. Michael Hayes ngejelasin pivot kreatif, cederanya Jade Cargill, storyline Mysterio soal Attacker, sampai reveal kalau tersangkanya itu Naomi. Pas chamber dimulai, tensi udah di puncak. Hunter nasihatin Jade buat slow down dan kasih dia momen. Raquel bahkan mimpi doa bareng sebelum match. Di dalam chamber, Jade masuk dan langsung ngebantai Naomi. Sementara Bianca teriak dari dalam pot. Kepangan rambutnya Bianca ninggalin bekas merah di badan Liv dan dia nutup match pakai chaotical Liv untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Hunter muji para cewek, bilang terang-terangan
Buat tiap satu cowok yang mau naik, ada 5 cewek yang udah di depan, dan para cewek itu lebih pintar. Stephanie juga setuju, bilang kalau match-match wanita sekarang sama berharganya kayak match para cowok. Dia akan nutup episode ini dengan kasih tujuan utamanya, yaitu jadi main event di WrestleMania dan gak pernah kalah di sana. Oke, buatku episode kali ini tuh bener-bener The Chelsea Green Show. Dia kelihatan gokil banget. Aku ngerti kok soal storyline redemption-nya Charlotte, tapi jujur ini udah jadi pola yang sering WWE pakai di Rumble. Contoh aja Triple H tahun 2002, Edge di tahun 2010, Cody pas tahun 2024. Itu emang cerita yang mereka suka ulang-ulang dan ya sah-sah aja. Dan kalau ada orang yang bakal menang Rumble 2 kali, ya udah pasti Charlotte Flair yang paling pantas. Bianca juga tampil luar biasa dan aku suka banget lihat ekspresi Triple H yang benar-benar kagum sama para bintang wanita. Ada yang bilang juga alasan kenapa match cewek lebih gampang jalan mulus itu karena mereka nggak punya ego segede para cowok. Dan jujur kelihatan banget sih. Tapi ya di luar Chelsea yang berhasil curi perhatian, hal terbesar yang aku tangkap dari episode ini tuh adalah ikatan yang kuat banget di antara para bintang wanita. Mereka kayak punya bond yang beda dan itulah yang bikin series ini makin seru buat ditonton. Sampai sekarang, series ini masih ngasih semua yang aku pengen dari dokumenter wrestling. Episode keempat ini langsung dibuka dengan Ed Koskey sama The Rock yang lagi nge-hype persona Final Boss. Bahkan Rock bilang ini karakter heel paling gila sepanjang sejarah wrestling. Dia cerita kalau reinvent dirinya kayak gini jadi keputusan paling satisfying di karirnya. Dan dari cara dokumenter ini dikemas, jelas WWE pengen kita ngelihat run ini sebagai sesuatu yang gede banget. Terus kita diajak flashback bareng Nick Khan, balik ke masa kecil di Hawaii bareng The Rock. Jadi kelihatan banget mereka udah deket dari dulu. Nick jelasin setelah WrestleMania XL, fans makin gila pengen lihat The Rock balik lagi. Tapi secara bisnis, juga WWE butuh dorongan. Elimination Chamber di Toronto jatuh pas ekonomi Kanada lagi seret, jadi kartu as mereka ya jelas panggil The Rock. Mereka bahkan ngajak Travis Scott ikutan. Terus Nick hubungin The Rock sama Triple H buat ngerencanain comeback ini. Cut ke ruangan writer, Triple H ngejelasin rencananya. The Rock bakal nongol di New Orleans, promo bareng Cody dan itu yang bakal jadi bahan bakar menuju Elimination Chamber. Kita lihat The Rock full mode Final Boss, ngomong ke Cody kalau dia pengen jiwanya. Koski bilang tiap kali The Rock muncul, momen itu harus gede banget. Nick kan yakin ini perfect buat sejarah baru meskipun fans belum ngeh apa yang sebenarnya terjadi. Di Money in the Bank 2024, John Cena ngumumin kalau dia akan resmi pensiun. Dia cerita pengen sebenarnya bisa lebih lama lagi, berharap semua investasi orang ke dia itu worth it. Dan suasananya emosional banget. Triple H angkat Cena jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa, jelasin kalau Cena bakal kasih WWE 1 tahun terakhir, full run tapi dengan tanggal yang terbatas. Habis itu, dokumenter ngebahas konsep heel di wrestling. Mereka putarin highlight reel heel legendaris kayak Razor Ramon, Ric Flair, Shawn Michaels ngebuang Marty lewat jendela barbershop, Eddie Guerrero ngeklaim jadi bokapnya Dominic, Piper ngancurin kepala Snuka pakai kelapa, bahkan Prison Dome juga dimasukin. Michael Hayes sama yang lain ngejelasin psikologi heel, kalian harus embrace buat dibenci. Gak soal menang kalah, tapi soal bikin fans invested. Heel turn Hulk Hogan di Bash at the Beach 96 juga diputar lagi, dan meskipun udah lama masih bikin merinding. Spotlight terus geser ke Xavier Woods. Kita dikasih backstory Austin Watson dulu wrestling pakai nama kayak The Batman sama Awesome Austin Creed sebelum akhirnya jadi Xavier Woods. Dia cerita tentang perjalanan New Day, bahkan dengan pede nyebut mereka trio terbaik sepanjang sejarah WWE. Terus dokumenter bawa kita ke momen anniversary 10 tahun New Day yang shock banget. Big E balik, niatnya jadi manajer, malah dikhianatin. Penonton langsung meledak dengan bu yang keras. Michael Hayes bilang, itulah brilliance-nya heel turn. Paling sukses kalau nggak ada yang nyangka. Tapi ada satu pertanyaan yang masih ngegantung. John Cena heel turn. Tapi karena image Make-A-Wish hero sama ambasador perusahaan itu kayak mustahil. Bruce Pritchard jelasin, rencana awalnya itu babyface Cena lawan babyface Cody.
aman lah, tapi Nick kan nggak puas. Dia pengen sesuatu yang lebih gede. Makanya The Rock ditarik lagi. Pas The Rock udah in, Brian Gewirtz ngelempar ide liar. Gimana kalau Cody jadi championnya Rock, terus ngehianatin dia? Dari situ lahir skenario fantasi booking kayak The Rock adain pertandingan dadakan antara Cody lawan Kevin Owens buat gelar WWE. Ide yang jelas bakal disukai penonton Kanada. Triple H, Bruce Prichard, sama Ed Koskey main di mode what if. Kayak gimana kalau Cody nerima terus ngedrop Cena? Gimana kalau Cody nolak terus The Rock improvisasi? Tapi Prichard bilang gimana kalau kita turn John Cena heel? Triple H bilang ini ngechecklist semua tujuan, naikin levelnya Cody, bikin The Rock dapat nuclear hit, dan ngasih edge baru buat tahun terakhirnya Cena. Triple H langsung telepon ke semua. Nick kan langsung suka ide ini. The Rock awalnya ragu tapi akhirnya bilang kalau itu ide yang jenius. Lucunya Triple H juga nelpon Travis Scott. Baru akhirnya Cena ditelepon dan dia jawab, kalau kamu percaya ide itu akan sukses, aku ikut. Dalam hitungan jam, The Rock, Cena, Cody, Triple H, Nick Khan, dan Travis Scott semua udah setuju sama ide ini sambil janji bakal jaga rahasia ketat. Kita langsung ke Elimination Chamber. Cody ngaku kalau sekarang The Rock udah nyambung sama karirnya dengan cara yang dia nggak pernah bayangin. Dan dokumenter ini nge-highlight betapa fans benar-benar bingung ngabis promonya The Rock di New Orleans. Michael Hayes duduk bareng line-up Chamber, Logan Paul, Cena, Damian Priest, Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk buat brainstorming spot-spotnya bareng. Pas match Chamber dimulai, Punk bercandain kalau struktur Chamber itu match paling stupid di WWE. Punk sama Cena akhirnya clash sebentar, reminder chemistry mereka yang gila. Sebelum Rollins out dan tinggal Cena versus Punk. Tapi Cena nggak cuma ngepin Punk yang abis kena Storm Rollins, dia malah kunci STF. Bikin Punk menderita bukan sekedar nge-finish. Dan abis itu kacau. Di truk produksi, mereka benar-benar nggak tahu apa yang bakal terjadi. Triple H literally kasih instruksi secara live, step by step. Marty Miller yang udah 30 tahun di WWE cuma bisa ikutin. Travis Scott dan The Rock muncul. Cody bilang go fuck yourself ke The Rock, dan boom, heel turn John Cena terjadi. Penonton kaget, anak kecil nangis di rumah. Semua direkam secara real time dari shot penonton, reaksi di gorilla, sampai truk produksi yang panik ngikutin momennya. Triple H teriak di headset suruh stay on Cena biar kamera nggak kelewat brutalitinya. Begitu Cena jalan ke backstage, The Rock ketawa bareng Triple H tenang nyuruh Travis Scott benar-benar keras nampar Cody. Dan di press conference, Cena jatuhin mic, cabut gitu aja. Resmi ngesil dirinya sebagai Ultimate Heel WWE buat tahun terakhirnya. Aku ngerasa episode ini awalnya agak lambat, tapi makin lama makin naik tensinya. Dari ide awal soal John Cena heel turn sampai ke eksekusinya itu benar-benar keren banget. Aku juga lumayan suka sama footage heel klasik yang mereka masukin, jadi tambah nostalgia. Aku udah sering bilang kalau yang ditampilin di dokumenter pasti cuma yang mereka pengen kita lihat, tapi episode ini benar-benar bikin kelihatan beda dari bayangan awalku. Bagian soal Kevin Owens yang tadinya mau jadi championnya Rock itu baru banget buat aku dan jujur menarik juga. Cuma ya aku setuju sama pandangannya Triple H. Kayaknya aneh banget kalau reign Cody harus berakhir kayak gitu cuma sebulan sebelum WrestleMania. Apalagi di Kanada yang pasti penonton bakal gila banget dukung Kevin Owens. Yang juga menarik, lihat kolaborasi The Rock sama Triple H. Dan aku selalu suka momen ketika para wrestler duduk bareng sama agent buat ngerangkai pertandingan. Kayak ngeliat dapurnya langsung. Mungkin dokumenter ini emang nggak buat semua orang, tapi buat aku hal-hal kayak gini selalu bikin penasaran. Sekarang tinggal satu episode lagi. Episode 5 WWE Unreal ini dibuka sama Cody Rhodes yang masuk ke mindset klasik ala Triple H. Jalan menuju WrestleMania itu ibarat posisinya WWE. Masa penentuan. Bisa naik, bisa jatuh. Cody ngomong jujur soal definisi heel yang beda-beda tergantung siapa yang kamu tanya. Tapi dia kasih definisinya sendiri. Aku nggak suka kamu dan aku nggak pengen kamu suka aku. Nah, filosofi itu jadi pemanasan buat bentrokannya sama John Cena. Di Brussels, Cena keluar dan bilang ke fans kalau dia bukan heel. Dia cuma pria yang lagi berhadapan sama hubungan antara cinta dan benci yang toksik dari penonton. Bahkan anak-anak kecil yang pakai merch dia juga dibilang toksik. Terus, Cody langsung nembak balik,
dia nggak mau ketemu this whiny bitch di WrestleMania, dia mau John Cena versi terbaiknya. Di balik layar, Triple H lagi full mode jenderal. Ngingetin timnya kalau sebulan sebelum Mania itu selalu kacau, pasti ada aja yang berantakan. Fokusnya jatuh ke Jey Uso. Daya tahan, mental, percaya dirinya sebagai the guy. Dive yang gagal di Raw bikin makin was-was. Michael Hayes sama Bruce Pritchard debat. Apakah sorotan gede ini bikin mental Jey keok? Triple H bahkan sempat kepikiran buat ngomong langsung ke Jey kalau dia ini bukan the guy. Cuma buat lihat apakah itu bisa nyalain api dalam dirinya. Para penulis percaya sama Jey, tapi jelas taruhannya besar banget. Divisi wanita juga panas. Charlotte Flair ngaku kalau penonton di Chicago yang sadis bener-bener bikin dia goyah. Terus, semua pecah pas Stephanie kelewat batas, ngejekin perceraian Charlotte di promo battle. Itu nggak ada di skrip dan Triple H langsung turun tangan, minta semua pihak yang terlibat saling minta maaf dan balik ke jalur yang benar. Sementara di divisi pria, drama Punk, Roman sama Rollins semakin ngebul. Triple Threat ini bukan sekedar soal gelar, tapi juga soal Paul Heyman. Dia bakal ngedukung Punk, ngehianatin dia, atau malah mainin semua. Triple H bilang story yang sebenarnya itu Punk bisa survive tanpa Heyman. Tapi Koski nyelutuk, Angle bakal lebih panas kalau Seth yang gabung sama Heyman. Ini benar-benar tensi kreatif di level tertinggi, soalnya masa depan karakter Roman pun dipertaruhkan. Langsung menuju ke Night 1 WrestleMania yang penuh kejutan. Jey Uso bikin dunia kaget, bikin Gunther tap out dan jadi juara dunia. Di belakang panggung, Jey udah cemas mikirin beban jadi juara. Triple H nyamperin, bilang ke Jey, kamu udah ngasih bukti kalau kamu pantas di saat yang paling penting. Charlotte Flair lawan Tiffany Stratton juga gila banget. TV sampai patah gigi di tengah match, tapi masih bisa kasih prettiest moonsault ever dan dapetin kemenangan terbesar di karirnya. Charlotte ngerasa legowo jadi orang yang ngenalin Tiffany sebagai bintang di masa depan. Terus main eventnya, CM Punk lawan Roman Reigns lawan Seth Rollins. Pengkhianatan dari Paul Heyman dieksekusi dengan sempurna. Becky Lynch langsung nyebut kalau itu masterpiece. Michael Hayes juga bilang ilham ilahi. Punk sampai nangis di backstage bilang I fucking did it. Akhirnya dia bisa nge-main event WrestleMania. Unreal banget rasanya. Lanjut ke Night 2 WrestleMania. Triple Threat cewek antara Rhea Ripley lawan Bianca Belair lawan Io Sky, yang jadi match impian para fans. Rhea ngaku biasanya dia panik sebelum Mania, tapi kali ini ngerasa aman karena bareng teman-teman lama dari NXT. Matchnya pun brutal, penuh spot gokil dan streak Bianca jadi bumbu cerita. Io yang akhirnya bikin dunia kaget, jadi juara dan Triple H langsung muji kalau Io itu lahir buat hal-hal spesial kayak gini. Rhea sama Bianca babak belur, tapi ketiganya jadi bintang yang terbantahkan. Terus puncaknya, Cody Rhodes lawan John Cena. Away game buat Cody, soalnya para penonton lebih teriak dukung John Cena biar bisa raih gelar ke-17-nya. Cena main pakai insting veteran, sementara Cody berjuang buktiin kalau dia pantas ada di puncak. Matchnya old school banget. Ref bump, near fall, sampai akhirnya Cena main kotor. Low blow, hantam Cody pakai sabuk dan akhirnya ngeraih gelar dunia ke-17. Arena meledak, muka fans happy dan legenda nama John Cena makin besar. Di belakang layar, Triple H ngaku kalau match ini emang gak semasterpiece kayak Triple Threat match cewek atau Triple Threat match cowok di Night 1, tapi udah sesuai sama apa yang dibutuhin. Simple, efektif, dan emosional. Cena sendiri bilang kalau secara fisik dia udah ngos-ngosan, tapi posisinya di sejarah sekarang sudah abadi. Oke, ini tuh tipe series yang gampang banget aku binge 5 jam nonstop. Aku agak kecewa sih The Rock gak disebut sama sekali di episode ini. Kenapa dia yang hadir di WrestleMania padahal jadi fokus di episode sebelumnya. Tapi ya balik lagi, mereka kasih kita akses behind the scenes yang secukupnya. Cuma yang mereka mau kasih lihat. Aku pribadi berharap ada season lanjutannya, mungkin buat build up WrestleMania tahun depan. Tapi menurut kalian gimana series WWE Unreal di Netflix ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.
Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were